Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, students? Are you very well today? I always hope you are in good conditions. Well, on this very nice occasion, I'm so excited to meet you again on English class. So, just welcome back on English lesson. Well, today we are on chapter 2, part 3. Passive voice in future tense and modals auxiliary. The section of today's learning are: number 1, learning objectives, tujuan pembelajaran. Number 2, the definition, definisinya. Number 3, the focus and pattern, fokus dan polanya. And the last number 4, building sentences, membuat kalimat-kalimat. Let's go to the first section, learning objectives. After studying, the students are supposed to be able to identify the form of simple future tense, mengidentifikasi bentuk dari simple future tense. Identify the modals auxiliary, mengidentifikasi modals auxiliary. Tell how to form the pattern, menjelaskan bagaimana membentuk polanya. And the last, make sentences in passive voice, membuat kalimat dalam bentuk passive voice. Now let's see the definition. A future tense is a verb form that generally marks the event described by the verb as not having happened yet, but expected to happen in the future. Maksudnya adalah future tense ini merupakan suatu bentuk kata kerja yang umumnya menandai peristiwa yang dijelaskan oleh kata kerja tersebut sebagai belum terjadi, tetapi diharapkan terjadi di masa datang. Ciri dari future tense adalah menggunakan kata will atau shall. Bisa pula menggunakan to be, going to, yang menandakan atau mengartikan kata akan. Subject I, you, we, they, he, she, it ditambah dengan kata will. Untuk British English, subject I dan we menggunakan kata shall. Kemudian untuk to be going to, tentu to be-nya disesuaikan dengan subjeknya. Contohnya, I am going to. You, we, they are going to. He, she, it is going to. Contohnya, I will follow you. Bisa pula diucapkan dengan kalimat I'm going to follow you. Now let's see the definition of modals auxiliary. Modal auxiliary is a kind of helping verb which is used to express the mood of a verb phrase. Modal auxiliary adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk mengekspresikan mood, yaitu rasa atau keinginan dari suatu verb phrase. The function of modals auxiliary is to express willingness, kemauan. Contohnya will, would, shall, show. Kemudian ability, kemampuan. Contohnya can, could. Berikutnya necessity, kebutuhan. Contohnya must, have to,
ought to. Kemudian bisa pula untuk mengekspresikan possibility atau kemungkinan. Contohnya may atau might. Let's go to the workers and pattern. Pada pembahasan pagi ini, passive voice yang kita bahas adalah in future tense atau dengan modal auxiliary. Nah, polanya atau the pattern pada standar kalimat aktif yaitu subject ditambah will atau shall, kemudian ditambah verb one atau kata kerja bentuk satu plus object. Kemudian untuk kalimat pasif, subject plus will or shall plus be. Jadi ada tambahan be. Kemudian verbnya menggunakan verb 3 atau past participle. Kemudian diakhiri oleh objek. Nah, sehingga bisa jelas kita lihat di sini pada kalimat aktif subjeknya berada di depan, namun pada kalimat pasif subjeknya ditarik ke belakang. Begitu pula sebaliknya untuk objeknya pada kalimat aktif berada di belakang, kemudian pada kalimat pasif ada di depan. Bagaimana dengan passive voice with modal auxiliary? Ternyata polanya juga sama, hanya yang digunakan adalah modals, yaitu subjek kemudian diikuti modals, kemudian plus verb one plus object. Untuk menjadi kalimat pasif, maka setelah modals ditambah lagi dengan be, sama dengan yang tadi, kemudian plus verb 3 atau past participle, kemudian diikuti oleh objek. Nah, polanya juga sama, subjeknya menjadi objek dan objeknya menjadi subjek. Now, let's go to section 4, building sentences. Kita akan coba untuk mempelajari membangun suatu kalimat. Let's see the first example. My grandma will tell an interesting story tonight. Ini adalah kalimat aktif. Perhatikan kata yang dicetak tebal, my grandma. Ini adalah subjek kalimat. Kemudian kata tell adalah verb one atau kata kerja bentuk satu. Nah, kemudian kita ubah menjadi kalimat pasif, maka an interesting story kita tarik ke awal kalimat menjadi subjek, sehingga berbunyi an interesting story will be told. Nah, told ini merupakan past participle dari kata kerja bentuk satu tell. Told by my grandma tonight. My grandma kita letakkan di akhir kalimat. Contoh yang kedua, Ayana must do her homework. Ayana sebagai subjek, homeworknya sebagai objek. Ketika kita ubah menjadi kalimat pasif, maka Ayananya kita letakkan di belakang, her homeworknya kita tarik ke depan, sehingga kalimatnya menjadi the homework must be done by Ayana. Kata done ini merupakan past participle dari kata kerja bentuk satu do. To make you clear, let's see another example. Kita perhatikan contoh selanjutnya lagi agar lebih jelas. Ada kalimat aktif, Vicky is going to write a letter. Sekarang kita menggunakan bentuk atau model to be going to. Vicky is going to. To be-nya adalah is, oleh karena Vicky personal pronoun-nya adalah he, maka to be-nya adalah is. Vicky is going to write a letter. Kita coba ubah menjadi kalimat passive. Nah,
The letter sekarang menjadi subjek. Kita tarik di awal kalimat. The letter is going to be written by Vicky. To be-nya adalah is. Oleh karena the letter ini personal pronoun-nya adalah it, maka to be-nya adalah is. Kemudian written merupakan verb 3 atau past participle dari kata write. Mudah bukan anak-anak? Mari kita lanjutkan dengan contoh atau latihan berikutnya. Kalimat aktif, the reporter will interview the athlete. Perhatikan kata yang di garis bawah, the athlete. Maka nanti kita akan tarik ke depan di awal kalimat. Namun kita siapkan dahulu bentuk ketiga atau past participle dari kata interview, yaitu interviewed. So the passive form will be the athlete will be interviewed by the reporter. Subjeknya adalah the athlete, kemudian diikuti will plus be plus verb 3. Verb 3 dari interview adalah interviewed. Next, my little sister can draw a picture. Pay attention to the underlined word. Perhatikan kata yang di garis bawah. Kita akan tarik ke depan nantinya untuk kalimat pasif. Namun sebelumnya kita siapkan dahulu past participle dari kata draw, yaitu drawn. Maka kalimat pasifnya menjadi the picture can be drawn by my little sister. Mudah bukan anak-anak? Next, my mom cannot drive that car. My mom cannot drive that car. Pay attention on the word that car and prepare the past participle of drive. Drive becomes driven. So the passive form is that car cannot be driven by my mom. Next, he may eat those apples. He may eat those apples. Perhatikan those apples. Kita tarik ke depan. Namun kita siapkan terlebih dahulu kata eat menjadi eaten. Bentuk past participle-nya menjadi these apples may be eaten by him. It's easy, isn't it? Mudah sekali bukan? Well students, time is over, but you can find all the materials after this learning on e-learning blogs of SNPN 20 Solo. The address is e-learning.snpn20solo.sch.id, and don't forget to check your learning process using Google Forms. Okay? Well, thank you very much for your very kind attention. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Keep on studying, stay safe, stay healthy, and stay at home. Bye-bye. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.